Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 25. Bermain api di belakang. Senja dan Purani terus melangkah menuju ke kamar. Di ruang tengah mereka berpapasan dengan Fajar yang sedang menelpon. Senja tak berani menatapnya. Ia terus berjalan sambil menunduk. Sesampainya di dalam kamar, Senja membaringkan tubuhnya di atas ranjang. Dan Purani membantunya mengambil selimut tebal. Beristirahatlah sambil menunggu dokter. Aku akan meneruskan makan malamku, kata Purani sambil menyelimuti tubuh Senja. Iya mah, jawab Senja. Senja memejamkan matanya saat Purani sudah menghilang di balik pintu. Perasaan resah dan gelisah berkecamuk dalam hatinya. Senja menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Ingatan tentang malam itu kembali melintas dalam otaknya. Senja tahu apa yang dia lakukan waktu itu adalah salah, namun apa yang bisa ia buat sekarang? Memutar waktu itu sungguh mustahil. Yang bisa ia lakukan hanyalah merutuki kebodohan dan kecerobohannya. Bagaimana caranya aku menjelaskan semua ini pada Kak Fajar? Masihkah dia mau memaafkan aku? Ucap Senja dengan pelan. Selang beberapa detik, pintu kamar dibuka dari luar. Senja tersentak kaget saat tahu bahwa yang datang adalah Fajar. Kak Fajar, sapa Senja sambil berusaha tersenyum. Fajar tidak menjawab. Dia hanya menatap Senja sambil terus melangkah mendekatinya. Senja menggenggam erat selimut tebal yang menutupi tubuhnya. Tatapan Fajar sangat menakutkan kala itu. Kemudian Fajar duduk di tepi ranjang tepat di sebelah kaki Senja. Tatapan matanya masih tak lepas dari wajah Senja. Adakah sesuatu yang ingin kamu katakan padaku, Senja? Tanya Fajar dengan pelan namun terdengar sangat tegas. Apa maksudmu, Kak? Senja balik bertanya. Aku hanya bertanya, siapa tahu kau menyimpan rahasia yang tidak aku ketahui, jawab Fajar. Hati Senja kembali berdebar keras. Fajar sudah mencurigainya. Apa yang harus ia katakan sekarang? Jika kau memang punya rahasia, katakan sekarang, Senja, kata Fajar masih dengan tatapan tajamnya. Fajar, panggil Purani sambil membuka pintu kamar itu. Beliau melangkah masuk dan mendekati ranjang. Purani datang sambil membawa nampan yang berisi makanan dan minuman. Senja bernafas lega. Jika ada Purani, Fajar tidak akan mendesaknya. Semoga masih ada harapan. Semoga dirinya tidak hamil. Minumlah, ini teh tawar, agar perutmu tidak mual lagi, kata Purani sambil menyodorkan secangkir teh hangat pada Senja. Senja bangkit dari tidurnya. Ia duduk sambil menyandarkan punggungnya. Lalu ia menerima teh itu dan meminumnya. Ini buburnya, makan selagi masih hangat, kata Purani. Terima kasih, Ma, jawab Senja. Ia meraih mangkok itu dan mulai menyuap buburnya. Senja kesulitan saat menelan buburnya. Bukan karena mual ataupun rasanya yang tidak enak, melainkan karena rasa gugup dan takut yang membuat tenggorokannya seakan tercekat. Sekitar setengah jam kemudian, Senja sudah menghabiskan makanannya. Purani sudah membawa nampannya ke dapur. Dan dokter yang ditelepon Fajar, beliau juga sudah datang. Dokter wanita yang masih muda, mungkin umurnya tidak jauh beda dengan Senja. Beliau datang bersama Aryan. Apa keluhannya, Bu? Tanya dokter itu sambil mengeluarkan alat-alatnya. Mual, sedikit pusing, dan sering lelah, jawab Senja. Kapan terakhir datang bulan?
Belum lama, jawab Senja. Dokter itu mengangguk sambil tersenyum. Lalu beliau mulai memeriksa kondisi Senja. Fajar dan Bu Rani masih menunggu sambil duduk di sofa. Mereka menatap setiap gerakan yang dilakukan oleh dokter itu. Sementara Aryan, dia berbincang dengan Pak Heri di ruang tamu. Setelah selesai memeriksa kondisi Senja, dokter itu membuatkan resep obatnya. Senja menatap dokter itu dengan harap cemas. Bagaimana hasil pemeriksaannya? Apa yang terjadi dengan istri saya, dokter? Tanya Fajar sambil beranjak dari duduknya. Ia melangkah mendekati dokter itu. Istri Anda tidak apa-apa. Ini adalah hal wajar yang biasa dialami oleh banyak wanita di awal kehamilannya. Selamat ya Pak, istri Anda hamil. Usia kandungannya sekitar 2 minggu. Ucap dokter itu sambil tersenyum. Hamil, kata Fajar dan Senja bersamaan. Fajar mengepalkan tangannya, dadanya terlihat naik turun menahan emosi. Dia menatap Senja dengan nafas yang memburu. Kau mengkhianatiku Senja, geram Fajar dalam hatinya. Senja memejamkan matanya, hancur sudah harapannya. Mau tidak mau semuanya akan terungkap malam ini juga. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Ken, seharusnya kita tidak melakukannya. Batin Senja sambil menggigit bibirnya. Iya, Ibu Senja hamil. Namun usia kandungannya masih sangat muda, jadi tolong dijaga kesehatannya. Jangan sampai stres, dan jangan melakukan pekerjaan yang terlalu berat. Ini sudah saya buatkan resepnya, dan juga saya sarankan untuk memeriksakan kandungannya rutin setiap bulan. Kata dokter itu sambil menyodorkan lembaran kertas kecil pada Fajar. Baik dokter, jawab Fajar. Kalau begitu saya permisi dulu ya Pak. Ibu Senja, jaga diri baik ya. Agar janinnya juga bisa tumbuh dengan baik. Ucap dokter itu sambil menatap Fajar dan Senja secara bergantian. Lalu beliau beranjak dari duduknya. Terima kasih dokter, jawab Senja dengan pelan. Saya permisi ya Bu, kata dokter itu pada Bu Rani. Iya dokter, terima kasih ya, jawab Bu Rani sambil tersenyum lebar. Bu Rani langsung beranjak dari duduknya saat dokter itu sudah melangkah keluar kamar. Beliau langsung melangkah mendekati Fajar dan Senja. Mama sangat senang mendengar kabar ini. Fajar, apakah ini yang akan kamu katakan tadi? Apa sebenarnya kamu sudah curiga kalau Senja hamil? Seharusnya kamu langsung katakan saja Jar, tidak usah menunggu papamu. Kamu tahu betapa bahagianya hati Mama saat tahu bahwa sebentar lagi akan menimang cucu dari kamu.
Ah, aku sudah tidak sabar untuk menunggunya lahir, kata Bu Rani dengan tertawa senang. Beliau tidak menyadari jika raut wajah kedua anaknya dirundung kesedihan. Senja, mulai sekarang Mama akan lebih sering datang ke sini. Mama harus memastikan kalau kamu dan anak kamu baik-baik saja. Kamu harus beristirahat dengan cukup, makan makanan bergizi. Jangan memendam beban pikiran, dan jangan banyak bekerja. Mulai besok Bibi biar tinggal di sini, biar dia yang memasak dan bersih. Sambung Bu Rani sambil duduk di tepi ranjang. Senja masih terdiam, belum ada sepatah kata pun yang ia ucapkan untuk menjawab perkataan Bu Rani. Hati dan pikirannya sangat kacau. Ia tak menyangka jika kecerobohannya malam itu akan menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Dan Fajar, ia juga masih terdiam. Raut wajahnya tampak menahan emosi dan kecewa. Ia tak menyangka jika wanita yang dianggapnya mulia ternyata bermain api di belakangnya. Baru saja Fajar akan jujur tentang penyakitnya, namun kini tiba-tiba Senja hamil. Jika ia jujur, ibunya akan tahu kalau itu bukan cucunya, dan itu tidak akan berakibat baik pada pernikahannya. Kalian ini kenapa hanya diam? Kalian tidak suka mau punya anak? Apa sih sebenarnya yang kalian pikirkan? Kalian sudah dewasa, juga sudah mapan. Dengan kehadiran satu anggota keluarga, itu tidak akan membuat kalian kelaparan. Lagi pula juga ada Mama. Kalau kalian merasa kesulitan, kalian bisa meminta tolong pada Mama. Di luar sana banyak sekali pasangan yang menginginkan anak. Kalian ini sudah dikasih tapi malah tidak senang. Heran Mama, gerutu Bu Rani dengan panjang lebar, sambil menatap Fajar dan Senja secara bergantian. Mama jangan salah paham, kita sangat bahagia kok Ma. Hanya saja kita kaget. Tidak menyangka jika ternyata sudah ada bayi di dalam sana. Karena yang ku tahu Senja memang tidak telat, jadi aku pikir dia belum hamil. Ucap Fajar sambil tersenyum lebar. Mama sangat senang mendengar kabar kehamilannya Senja. Rasanya ini bukan saat yang tepat untuk mengatakan penyakitku. Batin Fajar dalam hatinya. Kamu juga tidak sadar, kalau kamu hamil, biasanya wanita itu selalu tahu loh kalau mulai hamil, karena pasti ada yang berubah dengan dirinya, kata Bu Rani sambil menatap Senja. Tidak Ma, aku belum mengerti tentang kehamilan, jawab Senja dengan pelan. Hah kalian ini, sudah dewasa tapi masih kekanak-kanakan. Tapi ya sudahlah, yang penting sekarang kalian sudah tahu. Fajar jaga istri kamu, jangan sampai dia kenapa-napa. Dan kamu Senja, jaga kesehatan. Apa yang kamu inginkan, katakan saja pada Fajar. Jangan menyimpannya sendirian.
Kalian paham, kata Bu Rani. Paham, Ma, jawab Fajar dan Senja secara bersamaan. Tak lama kemudian, pintu kamar terbuka. Farah dan Pak Heri tampak berdiri di sana sambil tersenyum. Farah langsung melenggang masuk dan mendekati ranjang. Ia duduk di sebelah Bu Rani. Selamat ya Kak Senja, aku senang sekali mendengarnya. Sebentar lagi Zian akan punya teman, kata Farah sambil tersenyum lebar. Papa juga ikut senang mendengarnya, ucap Pak Heri sambil ikut tersenyum. Cukup lama mereka saling berbincang sambil tertawa. Suasana yang jarang terjadi, karena biasanya Bu Rani enggan bercanda dengan Senja. Beliau lebih sering melontarkan kata pedasnya. Fajar dan Senja menanggapinya hanya sesekali saja. Keduanya masih diliputi perasaan yang tidak menentu. Setelah hampir 1 jam berbincang, kini mereka berpamitan untuk pulang. Sebelum pergi Pak Heri dan Bu Rani mewanti anti Fajar agar selalu menjaga Senja. Jika biasanya kehadiran ibu mertuanya membuat Senja tidak nyaman, namun lain halnya dengan malam ini, ia ingin sekali ditemani ibu mertuanya sampai besok pagi. Jika mereka semua pergi, hanya akan tinggal Fajar dan dirinya saja yang ada di ruangan itu. Dan jujur, sebenarnya ia belum siap menghadapi Fajar malam ini. Namun Senja tak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak punya cara untuk menahan ibu mertuanya. Akhirnya ia hanya bisa menatap nanar pada Bu Rani dan yang lainnya saat mereka sudah melangkah pergi dan keluar dari kamarnya. Kala itu Fajar juga ikut keluar. Ia mengantarkan orang tuanya hingga ke ruang tamu. Suasana di dalam kamar menjadi hening. Suara canda dan tawa yang tadi sempat menggema, kini telah tiada. Keringat dingin Senja kembali mengucur dengan deras, dan jantungnya juga berdetak semakin cepat. Hanya dalam hitungan menit, ia harus berhadapan dengan Fajar. Di tengah kesepian malam, samar Senja mendengar langkah kaki yang berjalan menuju ke kamarnya. Senja memejamkan matanya, Fajar sudah kembali. Bisa atau tidak bisa, berani atau tidak berani, ia harus menghadapinya detik ini juga. Senja tersentak kaget, dan lamunannya buyar seketika saat telinganya mendengar suara keras dari arah pintu. Rupanya Fajar sudah masuk ke dalam kamar, dan ia membanting pintunya dengan kasar. Dengan tubuh yang gemetaran, Senja mengangkat wajahnya dan menatap Fajar yang berjalan mendekatinya. Fajar terus melangkah mendekati Senja. Dengan tatapan tajamnya, ia duduk tepat di hadapan Senja. Belum sempat Senja berbicara, Fajar sudah lebih dulu mencengkeram lengannya dengan cukup keras. Senja meringis kesakitan, namun Fajar tak menghiraukannya.
Apa yang kau lakukan di belakangku Senja? Kau telah menodai kepercayaanku, kau telah menodai cinta tulusku. Katakan siapa yang menghamilimu, katakan Senja, bentak Fajar dengan nafas yang memburu. Lepaskah, sakit, kata Senja sambil berusaha melepaskan cengkeraman Fajar. Namun tenaga lelaki itu sangat kuat, Senja tidak punya kekuatan untuk melawannya. Jawab dulu pertanyaanku, siapa yang menghamilimu? Apakah Ken mantanmu itu? Hah, bentak Fajar. Lepaskan aku Kak, nanti aku akan menjelaskan semuanya padamu. Ucap Senja dengan mata yang berkaca-kaca. Lengannya terasa semakin sakit, karena Fajar semakin mengeratkan cengkeramannya. Detik itu juga Fajar langsung melepaskan cengkeramannya. Lalu ia beranjak dari duduknya, dan berdiri membelakangi Senja. Jelaskan sekarang juga, aku ingin tahu semuanya, ucap Fajar dengan penuh kekecewaan. Maafkan aku Kak, aku memang salah. Malam itu aku hilaf, dan semuanya terjadi begitu saja. Kau benar, aku melakukannya dengan Ken, kata Senja. Dengan perlahan ia beranjak dari duduknya, dan turun dari ranjang. Aku tidak menyangka ternyata kau seperti itu Senja. Aku sangat mencintaimu. Aku memikirkan masa depanmu. Itu sebabnya aku tidak pernah menyentuhmu. Tapi kenapa kau melakukan semua ini? Kenapa kau mengkhianatiku? Kurang apa aku padamu Senja? Apa memang hanya yang ada dalam pikiran kamu? Hah, ucap Fajar masih dengan nada tinggi. Ia berkata sambil menoleh ke belakang, menatap Senja yang berdiri tepat di belakangnya. Bersambung.